Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali akan mengupdate progres terkini pelebaran jalan yang ada di Jakarta International Stadium untuk sisi selatan dan baratnya. Dan hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta ataupun Jakpro terus berusaha untuk melayani supporter Indonesia sebaik mungkin ya, salah satunya dengan pelebaran jalan di sisi selatan ini teman-teman. Karena memang saya lihat di sisi selatan ini agak sedikit sempit ya dulu, tapi sekarang udah lebar banget. Cuma ini mudah-mudahan ya teman-temannya, ini harapan saya, mudah-mudahan dengan jalannya JIS ini sudah lebar, diharapkan teman-teman aparatur negara ini lebih tegas ya untuk melarang supporter yang datang ke tempat ini untuk tidak parkir di sembarang tempat teman-teman. Karena maaf ya, kebiasaan kita nih biasanya datang di salah satu tempat itu biasanya kan parkir sembarang tuh, apalagi ini sepak bola ya, dimana animo masyarakat ini sangat besar sekali, sehingga diharapkan juga masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya untuk jangan parkir sembarang tempat di JIS ini, agar lalu lintas di sekitar JIS ini tetap lancar pastinya. Oke, dan alhamdulillah ada kabar baik dari Uli Amri kita ya. Kemarin saya dengar berita dari Menpora ya, bahwa insya Allah JIS ini direkomendasikan untuk menjadi venue seremoni pembukaan Piala Dunia U17 ya, dan nanti closingnya katanya di Manahan Solo. Alhamdulillah, dan kita dukung terus pemerintah kita ya teman-teman, Menpora kita Pak Dito Aritijo, terus kita dukung juga Ketua PSSI kita Pak Erick Thohir untuk selalu memajukan persepak bolaan di negeri ini ataupun olahraga yang lainnya. Oke, kita langsung aja mengupdate di sini. Oh ya teman-teman, satu lagi, sebenarnya di JIS ini mungkin kurang ke publish juga ya. Untuk kalian yang mau ke JIS, kalian gak usah repot-repot sebenarnya. Di sini tuh ada 3 transportasi yang kalian bisa gunakan, bahkan 4 ya. Yang pertama itu adalah Transjakarta, dia ini pas berhentinya TJ-nya ini di sisi barat. Terus yang kedua itu ada Mikrotrans ataupun Jaklingko ya, atau angkot kecil. Kalau di Makassar itu namanya PT-PT. Saya asli Makassar teman-teman. Terus yang ketiga adalah KRL Ancol, stasiun Ancol. Nah ini juga untuk kalian yang penyangga-penyangga Jakarta yang nggak mau ribet membawa kendaraan ke JIS ini, kalian bisa menggunakan stasiun Ancol ini teman-teman untuk Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Kalian bisa Bekasi juga ya. Kalian juga bisa menggunakan KRL transit di stasiun kota. Stasiun kota, habis itu lanjut ke stasiun Ancol. Di situ jalannya nggak terlalu jauh kok, sekitar 1-2 kilo. Dan selama perjalanan itu kan kalian bisa membantu saudara-saudara kita pemangku UMKM seperti penjual cilor mungkin, terus batagor, bakso tahu goreng, atau buat kalian yang membawa gebetannya yang sedang mendekati pujaan hati kalian, ini bisa menjadi salah satu jurus terjitu sebenarnya. Kalian bisa sepanjang jalan itu kalian bisa mengeluarkan gombalan-gombalan maut kalian untuk meluluhkan injaran kalian. Aduh, seperti itu teman-teman. Dan di sini juga sebenarnya stadion di sini setahu saya setiap mengadakan pertandingan itu tidak pernah di sore hari. Itu rata-rata jam 7 malam teman-teman. Kenapa sih bilang kayak gini? Karena kemarin yang Konburi versus Persija ya, waktu seremoni pembukaan JIS itu mainnya di jam 7 malam. Jadi kalian gak usah khawatir untuk masalah panas ya. Ini juga banyak yang bilang, bang panas bang Jakarta Utara. Ya namanya negara Katulistiwa ya begini. Dan juga pertandingannya pemerintah kita saya pikir sudah sangat baik ya mengantisipasi masalah panas itu ya, dimainkannya di malam hari. Setahu saya selalu malam teman-teman untuk di JIS ya, nggak pernah di sore hari jam 5 ataupun jam 4, nggak pernah. Jam 7 malam, dan kalau jam 7 malam kan kalian bisa prepare-nya tuh dari rumah itu mungkin jam 4
sampai di sini mungkin jam 5 atau setengah 6 di stasiun Ancolnya kan, ya udah kalian jalan yel-yel. Kalau Persija ya yel-yelnya Persija pastinya ya. Dan terakhirnya juga sudah 3 kan transportasi. Ini yang satu yang paling mudah untuk kalian, yaitu naik taksi online ataupun ojol ya. Ini udah paling benar sudah. Kalau kalian nggak mau ribut nyari tempat parkiran ya. Karena memang ini Stadion JIS teman-teman, dibangun memang semangatnya adalah semangat green building ataupun bangunan berkelanjutan. Oke, kita langsung aja jalan. Ini prolognya udah kebanyakan ini. Oke, kita langsung aja jalan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai jalan teman-teman. Jadi teman-teman, yang kalian harus ketahui bahwa saat ini seluruh dunia, ini yang saya mau sampaikan, seluruh dunia sangat fokus namanya isu lingkungan. Makanya pemerintah kita di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo juga itu sangat fokus namanya isu lingkungan teman-teman. Ataupun bahasa kerennya itu SDGs, Sustainable Development Goals. Ini SDGs ini ada di ISO 26000 teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum paham namanya ISO itu kepanjangan dari International Standardization Organization. Jadi ini semacam SNI lah kalau di Indonesia, dan SNI ini juga sebenarnya mengratifikasi dari ISO 26000 ini. Dan ISO 26000 ini kita sudah mengratifikasinya dari tahun 2012 dari zamannya Pak SBY, dan hingga saat ini terus dilakukan upaya-upaya pencapaian target di tahun 2030 teman-teman, untuk menjaga bumi kita ini. Karena kita tinggal di dunia ya, bukan tinggal di Mars. Jadi kita harus jaga ini baik-baik bumi kita ya, agar bisa berlangsung dengan baik ya. Secara ekologisnya juga bisa terjaga dengan baik. Salah satunya adalah menekan namanya polusi udara teman-teman, yang dihasilkan dari pembuangan dari kendaraan kita yang masih menggunakan kendaraan mesin berbahan bakar fosil. Makanya sekarang juga pemerintah kita juga ini giat-giatnya menggunakan kendaraan listrik ya. Itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita serius untuk menekan namanya emisi gas buang dari kendaraan fosil. Dan ini dia teman-teman, Hotel RCC. Dan ini pelebaran jalannya sudah selesai, dan fix saya dapat dari teman-teman pelaksana di lapangan, pelebaran jalannya baru sampai sini ya teman-teman. Belum tahu apakah lanjut akan ke Hotel RCC atau tidak. Cuma kalau kena Hotel RCC kemungkinan besar itu lahan parkirnya mungkin ya akan sedikit kena. Dan kalau sudah masuk ke wilayah ini kan wilayah orang kan harus kita beli tanahnya. Ini Rumah Sakit Sulianti Saroso. Dan di sebelah kiri ini adalah UMKM resmi ya teman-teman, di bawah Dinas UMKM. Dan ujungnya sampai di sini dulu, belum tahu ini kapan diberlanjutkannya. Pelebaran jalannya sudah selesai, dan ini tinggal Dinas Pertamanannya yang masuk untuk merapikan taman-taman biar lebih manis pastinya ya. Cuma yang ini kok nggak di ini ya, nggak dirapikan juga ya. Dan di sebelah kiri juga ini lahan parkir ya teman-teman, mungkin akan digunakan lahan parkir. Cuma ya walau alam ya teman-teman, yang saya ketahui ini memang semangatnya adalah semangat minimalisir namanya kendaraan ya, kendaraan pribadi. Sehingga kalau ditambah lahan parkir kan secara tidak langsung sudah menambah beban untuk masyarakat sekitar ya.
cuma ya sudah. Dan sekarang ini juga sedang dilakukan perapihan ya teman-teman, disempurnakan. Ini parit-paritnya disempurnakan karena baru saja dilakukan pengecoran, terus ditinggikan juga agar paritnya ini sejajar dengan jalan. Wow, sangat lebar sekali ya. Yes, di sini juga sedang dilakukan pelebaran jalan ya. Dan ini putaran baliknya juga sangat besar sekali. Yes, ini yang sebelah kiri yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa kalian bisa menggunakan Transjakarta ya kalau datang ke tempat ini. Cuma ini yang saya mau garis bawahi teman-teman, bahwa kalian kalau datang ke lapangan sepak bola itu jangan mepet-mepet waktunya, setengah jam ataupun 15 menit sebelum pertandingan dimulai kalian baru nyampe, itu pasti gersak-gerusuk lah maksudnya. Makanya kalian kalau datang ke lapangan sepak bola itu kalau bisa 2 jam sebelum kick off itu sudah datang. Jadi kalian nggak gersak-gerusuk masuknya. Jadi manajemen waktu juga ya yang harus diperbaiki nih, agar kita datang ke salah satu tempat itu dengan nyaman, bukan gersak-gerusuk. Wow, lebar sekali jalannya. Dan yes, ini yang saya sampaikan teman-teman, ini namanya Mikrotrans. Jadi kalian bisa ke sini ya. Dan ini putar baliknya besar sekali. Jadi ketika bus putar balik itu tidak ragu maju mundur ya. Seperti keraguan kita ketika ada incaran pujaan hati yang kita mau dekatin ya. Tembak nggak ya, maju nggak ya. Kalau maju takut dikecewain. Kalau mundur penasaran. Ya Allah, tolongin hamba ya Allah. Oke, ini contohnya ya teman-teman ya, kalian bisa lihat dia dengan mudah belok kiri, putar balik dengan mudah sekali ya, dan meyakinkan tanpa ragu-ragu dia berbelok dengan lancar ya. Jadi kalian kalau punya pujaan hati jangan kelamaan PDKT-nya, ntar disambar sama orang lain kan nangis bombay jadinya. Oke, mana lagi ya? Oke, tadi kita waktu jalan pertama itu ada di sisi selatan ya, terus di halte itu di sisi barat, dan saat ini ada di sisi utara teman-teman. Oke, kita berhenti dulu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah perjalanannya lancar dan nggak ada kendala sama sekali ya tadi. Dan
Dan kalian sudah lihat ya tadi bagaimana luasnya jalanan ini, lebarnya luar biasa, Masya Allah. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita sangat baik ya, memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih, jazakumullah khairan para uli amri di sana. Dan hingga saat ini belum ada keputusan fix ya bahwa Stadion JIS ini akan digunakan untuk venue Piala Dunia atau belum, tapi sudah ada kabar baik, angin surga, maksud saya udara, angin surga ya. Angin surga dari uli amri kita bahwa insya Allah nanti ini menjadi rekomendasi untuk seremoni opening Piala Dunia ya U17. Semoga beneran terjadi ya, karena sangat banyak sekali masyarakat ataupun para atlet-atlet kita yang menginginkan stadion ini bisa digunakan ya, karena ini stadion luar biasa sekali, hebatnya luar biasa sekali kelengkapannya. Dan memang belum sempurna teman-teman, saya akuin ini stadion belum sempurna, harus dilakukan percepatan pembangunan sebenarnya, bukan renovasi. Ya rame lagi ntar ini, udahlah, ataupun itu ya itu hanya penafsiran masing-masing aja ya. Karena di sisi utara teman-teman, utara dan timur itu sebenarnya ada mega proyek juga sebenarnya. Yang saat ini sih yang mega proyeknya sedang berjalan itu adalah Tol Harbor 2 untuk sisi utara. Kalau sisi timurnya memang belum teman-teman. Tapi info yang terakhir saya dapatkan sudah akan dilakukan pembuatan olahraga terpadu di situ teman-teman. Jadi nanti di sisi timur itu akan bagus sekali tempatnya, jadi Danau Cincin itu akan terkoneksi masuk ke Stadion JIS teman-teman dari sisi timur. Nah itulah yang akan memecah gelombang laut, gelombang supporter yang masuk di tempat ini melalui sisi timur. Cuma sebenarnya di ram timur maksud saya. Cuma di ram timur ini sebenarnya bisa disiasati dengan dilakukan percepatan pembangunan di sisi utara, khusus di KRL Stasiun JIS. Nah ini juga sebenarnya kuncinya ada di sini teman-teman, agar ram timur itu bisa digunakan. Cuma memang ini kayak makan si buah si malakama ya teman-teman, bahwa saat ini Tol Harbor 2 sedang dilakukan percepatan pembangunan juga sama uli amri kita, karena ini proyek-proyek nasional ya. Jadi kita dukung pemerintah pusat kita untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan di Tol Harbor 2 ataupun percepatan pembangunan, sehingga untuk stasiun JIS-nya bisa digunakannya, sehingga exit ataupun entrance masuk ke dalam itu bisa melalui sisi utara dan bisa masuk melalui ram timur, yang pada akhirnya akan mengurangi gelombang laut gelombang supporter yang masuk di ram barat teman-teman, seperti itu. Dan ram barat ini sebenarnya lebar sekali teman-teman, 30-40 meter lebarnya, dan untuk pintu masuk ke tribun itu ada 127 pintu. Jadi insya Allah untuk penumpukan supporter masuk maupun keluar itu insya Allah tidak akan terjadi teman-teman untuk masuk ke sisi tribunnya. Karena banyak juga yang bilang, Bang, ini jangan sampai kasus Kanjuruhan Bang. Itu kasus Kanjuruhan teman-teman, beda situasinya. Kasus Kanjuruhan itu orang mau keluar dikunci dari luar, gimana mau keluar coba? Entahlah walau-alam ya, karena saya baca di berita itu memang dikunci, nggak bisa keluar. Dan yang meninggal itu kan saudara-saudara kita kan, yang terkunci pintu berapa tuh? Ada 2 atau 3 tuh terkuncinya. Ya itu sebenarnya, jadi nggak bisa disamakan JIS ini seperti kasus Kanjuruhan, tidak bisa teman-teman, jauh ininya, dan emang nggak bisa disamain seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Kalau ada pemerintah kita yang kurang-kurang,
yuk kita nasihati beliau-beliau di sana dengan cara yang baik. Karena sepintar apapun kalian menyampaikan masukan kalian ke pemerintah, tetapi dengan cara yang kasar pasti akan sulit diterima teman-teman. Karena kita pun kalau berbuat salah dan dinasihati dengan cara yang kasar, pasti nasihat tersebut akan sulit kita terima. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan kita di daerah di sini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari kawasan ataupun sekitar Stadion JIS mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.